Jadi selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, salam sehat ya. Yang kedua, mudah-mudahan modulnya sudah di-download di e-learning dan jangan lupa absensinya melalui e-learning di e-learning. Pada hari ini pertemuan keempat kita pada mata kuliah data mining. Silabusnya sudah saya kirim, bagi yang sudah membeli buku ada di buku, bukunya data mining. Bagi yang ingin membeli buku data mining dengan kondisi saya masih ada bukunya, lebih bagi yang mau. Seterusnya bagi yang di tempatnya jaringan kuat, mohonlah dibuka kameranya, tapi kalau misalnya Anda jaringan lemah, bisa tidak dibuka kamera HP-nya ya. Pembahasan kita pada hari ini pada pertemuan keempat adalah algoritma a priori sesuai dengan silabus. Hari ini kita bahas algoritma a priori. Ini modulnya, mudah-mudahan di komputer Anda atau di HP Anda terlihat jelas ya. Elsa Pratiwi, apakah terlihat di komputernya atau di HP-nya? Terlihat, Pak. Modulnya. Kita lihat, Pak. Terima kasih. Kita lanjutkan ya. Kita belajar, kita bahas hari ini algoritma a priori. Kalau kita bahas algoritma berarti ada itu definisi algoritma. Sebelumnya di semester 1 Anda sudah pernah belajar definisi dari algoritma. Menurut Saudari Fathia Saidah, apa definisi dari algoritma? Kalau masih ingat. Fathia Saidah. Apa definisi? Nilai, Pak. Terserah apa menurut algoritma? Algoritma menurut saya nilai gitu, Pak. Menurut Elsa Pratiwi, apa itu algoritma? Elsa Pratiwi? Ya, Pak. Apa itu algoritma? Pola si Khairudin Ariga. Khairudin, apa itu algoritma? Algoritma adalah menurut saya Pak langkah-langkah yang disusun secara tertulis Pak dan berurutan Pak. Oke, benar ya. Dalam lengkapnya. Jadi algoritma itu adalah langkah menyelesaikan masalah secara sistematis, mulai dari awal, pertengahan atau proses hingga selesai. Jadi sama kalau misalnya kita memasak nasi itu kan ada algoritmanya kan, atau ada langkah-langkah. Misalnya kita ambil dulu berasnya, itu berasnya dimasukkan di tempat berasnya dicuci ya, setelah dicuci baru dimasukkan air untuk masak, setelah itu dimasukkan diangkat dalam kompor ini nyalakan, setelah itu baru tunggu beberapa menit nasinya masak. Itu algoritma. Jadi algoritma ini proses atau prosedur penyelesaian suatu masalah secara sistematis. Jadi di semester 1 sudah pernah ada pelajaran apa itu algoritma. Hari ini kita bahas algoritma a priori. Jadi kalau misalnya algoritma berarti kita berkaitan juga pembahasan kita menyelesaikan sebuah masalah. Tapi masalah di sini adalah berkaitan dengan data transaksi. Jadi kita mencoba menyelesaikan sebuah masalah, yaitu masalahnya apa, tumpukan data, yaitu tumpukan data transaksi. Kita mencari dari data transaksi tersebut, kita cuma mencari pola yang sering muncul.
dari pola yang sering muncul tersebut nanti bisa dimanfaatkan khususnya dalam penyusunan katalog bahan. Jadi kalau kita baca definisi dari algoritma a priori ini adalah suatu algoritma dalam data mining yang paling kenal dan menemukan pola data atau pola kemunculan atau frekuensi data. Biasanya algoritma a priori digunakan untuk menemukan pola pembelian pelanggan pada suatu minimarket berdasarkan taksasi penjualan. Dalam algoritma a priori, istilah nilai support yaitu nilai yang digunakan untuk mengukur kemunculan data tertentu dibandingkan total data. Rumus mencari nilai support dalam sebagai berikut. Jadi kita harus Anda pahami bahwa algoritma ini adalah kita mencari pola yang sering muncul. Pola yang sering muncul. Ini pola yang sering muncul. Atau pola kemunculan atau frekuensi data. Dan biasanya digunakan dalam suatu supermarket atau minimarket. Setiap hari, setiap saat, kalau kita berbelanja di supermarket, itu masukkan data. Misalnya Anda beli telur, itu pasti masukkan. Yang berbelanja di supermarket itu dalam sehari bukan satu orang, bukan dua orang, ya bisa puluhan orang, ratusan orang, bahkan ribuan orang dalam sehari. Jadi data itu kan banyak sekali. Transaksi pertama, transaksi kedua, transaksi ketiga, banyak sekali. Jadi sehari aja banyak. Apalagi seminggu, apalagi sebulan, setahun, atau beberapa tahun. Pasti masukkan transaksi yang sangat banyak. Transaksi yang banyak tersebut, kalau misalnya tidak dimanfaatkan, itu hanya memenuhi ruang penyimpanan saja. Hanya memenuhi ruang penyimpanan saja. Misalnya, media penyimpanan tersebut penuh, maka diganti dengan yang baru. Maka data tersebut diletakkan di data warehouse. Jadi kalau misalnya tidak diolah dengan baik, maka data tersebut hanya ya istilahnya ya merupakan barang yang tidak berguna. Barang yang tidak berguna. Oleh karena itu, dengan adanya algoritma a priori, data tersebut dapat dimanfaatkan di dalam pencarian atau penemuan pola data atau pola kemunculan atau frekuensi. Jadi, seperti apa sih contoh pola kemunculan data? Nah, seperti ini. Anda kan sering berbelanja di supermarket kan, pasti ya. Pasti kita sering berbelanja di supermarket dan ada barang yang selalu kita beli. Baik yang satu item atau satu jenis ataupun yang dua jenis sekaligus. Ataupun yang 3 jenis atau 4 jenis. Misalnya setiap bulan itu pasti kita membeli odol, ya. Pasti kita membeli sekitar. Pasti kita membeli gula, pasti kita membeli teh. Dan itu setiap minggu, setiap hari, bahkan setiap bulan itu berulang terus. Dan itu contoh pola yang sering kita lakukan setiap saat. Yang kedua adalah contoh yang lain. Kalau kita membeli, kalau kita lah coba berpikir sederhana, kalau kita ke supermarket beli roti, pasti mungkin kita membeli pasangannya itu adalah minuman. Atau kita membeli minuman, pasti kita membeli roti. Atau misalnya kita membeli teh, kemungkinan besar kita beli gula. Begitu sebaliknya kalau kita membeli gula, kemungkinan pasangannya itu gula, kopi, atau susu. Betul atau tidak? Jauh peluangnya, misalnya lah, ini roti lah, dengan kaos kaki ya kakak sahabat. Dengan roti minuman, ya. Oke, mana sering muncul si Jeremy Sitorus? Mana sering muncul kamu beli roti bersama dengan kaos kaki atau roti dengan minuman? Jeremy? Roti dengan minuman, Pak. Roti dengan minuman, ya. Atau misalnya kita beli minuman dengan pakaian dalam, ya, sabuk variabel KPD, ya. Dengan roti minuman. Menurutmu Ebenezer perangin-angin, mana yang sering kamu beli? Minuman dengan pakaian dalam atau roti dengan minuman? Roti dan minuman, Pak. Roti dan minuman. Dan itu adalah, berarti ini yang menang ya. Dan ini adalah contoh pola. Pola yang sering muncul. Memang kalau kita beli roti
bersama dengan kaos kaki pernah, saya beli kaos kaki, saya beli juga roti pernah, tapi peluangnya itu terjadinya itu polanya itu jarang sekali terjadi. Yang sering terjadi itu roti bersama dengan minuman atau minuman bersama dengan roti. Jadi itu yang mau kita cari di algoritma a priori. Berdasarkan data sebelumnya dari transaksi, kita mencoba melihat apa sih pola yang sering muncul. Customer ini dia membeli produk itu apa sih? Membeli produk A, B, C, yang satu produk. Kalau misalnya dia dua produk, dia membeli produk A bersama dengan B atau B bersama dengan A. Jadi itulah di algoritma. Jadi itu disebut dengan pola kemunculan. Jadi seperti begitu juga kalau diskon ya. Kalau kita misalnya di diskon, tanyalah kalau saya lihat semalam di supermarket, beli 2 roti ini dapat minuman satu botol. Tidak pernah saya lihat beli 2 roti dapat 1 kaos kaki ya. Tidak pernah ya. Tapi kalau ada pernah lihat kasus sama saya ya, atau foto lah, berarti ada pola yang salah lah di situ ya. Tapi yang sebenarnya seperti itu. Atau misalnya beli minuman dingin 2 botol, maka dapat 1 bungkus roti. Seperti itu. Jadi pasangannya seperti itu. Begitu juga dalam penyusunan katalog barang di supermarket. Kalau kita lihat penyusunan barang di supermarket, itu penyusunannya itu teratur sekali ya. Misalnya kalau roti, semua roti. Jadi rotinya di sini semua jenis roti lah ya. Inilah misalnya raknya kan, baru rak depannya itu misalnya minuman. Ya. Jadi dihadap-hadapkan atau di belakangnya, baru di sekitarnya roti ini barulah misalnya alat-alat dapur ya, alat-alat dapur ya. Barulah misalnya seterusnya alat-alat mandi ya. Alat mandi, baru selanjutnya misalnya pakaian. Jadi disusun secara sistematis. Tidak pernah saya lihat ini roti langsung di belakangnya itu kaos kaki atau pakaian dalam ya. Di penyusunan katalog barang. Roti di sampingnya atau di belakangnya atau di dekatnya itu pakaian dalam. Tidak. Pasti mereka susun secara baik, secara teratur. Kenapa? Mereka melihat pola pembeli customer sebelumnya. Jadi barang yang sering dibeli misalnya atas satu jenis, misalnya barang yang sering dibeli misalnya teh sering dibeli, maka diletakkan pada tempat yang mudah diakses. Misalnya produk teh dengan gula sering dibeli, maka diletakkan pada tempat yang berdekatan. Teh, gula, kopi sering dibeli, maka diletakkan pada tempat yang sangat berdekatan. Artinya peletakan katalog barang tersebut makin sering dibeli secara bersamaan, maka peletakannya lebih dekat. Tapi makin jauh atau polanya makin jarang muncul, maka peletakan katalog barangnya makin jauh. Misalnya roti dengan kaos kaki jauh-jauh dibikin, kenapa jarang muncul pola tersebut? Jadi itulah salah satu aplikasi atau implementasi algoritma a priori pada supermarket. Jadi kalau misalnya Anda tambah di sini, Anda misalnya bekerja di suatu minimarket atau supermarket, bagi analisis, ya ini kerjaan Anda. Menganalisis data-data pembeli customer, baru Anda aplikasikan contohnya dalam penyusunan katalog barang, dalam penyusunan diskon, misalnya dapat 1 dapat oleh 2, dan Anda juga bisa aplikasikan dalam stok. Jadi misalnya barang A dengan barang B sering dibeli secara sama, maka barang tersebut stoknya harus sama atau sama-sama banyak. Karena customer sebelum misalnya teh dan gula kan sering dibeli, ya berarti teh dan gula itu harusnya banyak. Karena sering dibeli. Jadi banyak aplikasinya di dalam supermarket atau di dalam pasar. Jadi itulah pengantar pengantar dari algoritma a priori. Selanjutnya kita mencoba membahas supportnya. Ada istilah support di sini, yaitu support sama dengan jumlah transaksi yang mengandung A dibagi dengan total transaksi. Jadi misalnya kita punya transaksi 10 ya, berarti 10 ini berarti ada sudah terjadi transaksi 10 kali ya, yang membeli berbeda-beda orang. Dan misalnya adalah produk A. Di produk A tersebut dalam transaksinya ini 1 kali muncul atau 2 kali muncul. Maka untuk mencari nilai supportnya adalah maka 2/10. Jadi
10 ini adalah nilai transaksi kali terakhir. Itulah disebut dengan support. Jadi support di sini seperti peluang suatu produk tertentu terhadap total transaksi. Jadi peluang, ya, seperti peluang atau nilai peluang terhadap produk tersebut terhadap total transaksi. Begitu juga kalau misalnya ini kan satu produk, ini dua produk, ya, ini dua produk, ini support A dan B, A dan B. Jadi A dan B berarti harus ada A dan B, berarti misalnya gula dan teh. Nah, berarti kalau misalnya ini dihitung satu harus ada gula dan teh dalam transaksi tersebut. Maka sama juga rumusnya yaitu jumlah transaksi yang mengandung A dan B dibagi dengan total transaksi kali 100. Itulah nilai support. Jadi support itu seperti nilai peluang produk tertentu dalam sebuah transaksi. Oke, bagaimana cara kerja algoritma a priori? Jadi algoritma, saya ulangi lagi, algoritma itu langkah-langkah menyelesaikan masalah, ya, secara sistematis. Jadi bagaimana dengan algoritma a priori? Berarti ada langkah-langkah penyelesaiannya. Namanya juga algoritma. Kalau algoritma sudah pasti ada langkah-langkah. Yang pertama adalah kita siapkan dalam data dalam format transaksi. Seperti apa sih data dalam bentuk format transaksi? Ya, nanti kita pelajari, tapi saya lihat ini. Nah, ini. Tabel 3.1 ini adalah merupakan data dalam bentuk transaksi. Ya, misalnya ID 1 dia membeli gula, baru orang yang kedua dia membeli gula kopi roti, orang yang ketiga dia membeli sikat gigi odol dan sampo, orang keempat membeli kopi. Jadi juga orang kelima membeli gula kopi, orang keenam membeli roti warung teh kecap sikat gigi, orang ketujuh membeli gula roti kopi penyedap, orang kedelapan dia membeli minuman dan roti, orang kesembilan membeli gula roti kopi. Jadi seperti ini contoh data dalam bentuk transaksi. Jadi pastikan data itu dalam format transaksi. Yang kedua adalah kita membentuk kombinasi satu item set. Berarti satu item set berarti satu produk. Dan hitung nilai supportnya. Kombinasi satu item set yang terbentuk disebut dengan kandidat kombinasi satu item set. Jadi dari data format transaksi, dari data yang dalam bentuk format transaksi, semua jenis produknya itu disusun dalam bentuk satu item, ya. Dan itu disebut dengan, dan kita hitung nilai supportnya, udah ada nilai rumusnya, dan itu disebut dengan kandidat kombinasi satu item. Kandidat itu sama dengan calon, ya. Kalau misalnya kandidat per string berarti calon per string. Yang ketiga, tetapkan nilai support minimum. Ya, kita menetapkan nilai support minimumnya berapa. Dalam penetapan nilai support minimum tidak ada rumus atau aturan baku. Hanya saja yang perlu diingat adalah semakin tinggi nilai support minimum, maka kombinasi yang terbentuk makin sedikit, dan makin rendah nilai support minimum, maka kombinasi yang terbentuk semakin banyak. Nilai support minimum yang telah ditetapkan dari awal tetap berlaku dan sama nilainya untuk semua kombinasi item set. Jadi dalam algoritma a priori kita perlu menetapkan support minimum. Misalnya 30%, 40%. Untuk apa? Ini kan a priori kita mencari istilahnya yang prioritas, yang sering muncul. Namanya kita sering mencari pola yang sering muncul. Jadi pola yang sering muncul itu diukur dengan nilai support. Jadi produk tersebut makin sering muncul dia, maka kemungkinan memenuhi nilai support minimumnya. Tetapi produk tersebut makin jarang muncul, maka kemungkinan tersebut tereliminasi dengan support minimum. Jadi kita membuat support minimum untuk mengeliminasi produk yang jarang sekali muncul. Karena di a priori ini identik dengan mencari prioritas, mencari pola yang sering muncul, mencari produk yang sering dibeli baik satu jenis, dua jenis, tiga jenis, empat jenis. Jadi makanya ada nilai support minimum. Nilai support minimum itu kita yang menetapkan nilainya, mau 30, mau 40, mau 50. Tidak ada aturan baku, ya, tidak ada aturan baku untuk menetapkan nilai support minimum. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Oke, yang masih menutup kameranya mohon dibuka, ya, biar bisa lihat pertanyaan-pertanyaan yang buka kamera terus di Jeremy Sitorus, dari Pone, Abdil Saida, Sabitang Laia, baru buku semuanya, ya. Ini Sri Bulan, Yunus
manik, nah, yang masih untuk sekarang. Baru kasta Yuda Siaha sudah mengatakannya, baru BB Jepang sudah. Ini Harry Poling ini kayaknya pakai apa dia dipakai gambar ya, seolah-olah tips ternyata tidak ya. Betul pasti Harry Poling. Oke, selanjutnya. Jadi itu yang kedua, kita menetapkan nilai support minimum. Oke. Selanjutnya, setelah ditetapkan nilai support minimum, maka ditentukan kombinasi satu item set yang memenuhi support minimum. Kombinasi tersebut disebut dengan kombinasi satu item set yang memenuhi support minimum. Jadi kan saya ulangi tadi kan kita membuat nilai support minimum itu untuk mengeliminasi produk yang jarang muncul, baik yang satu jenis, dua jenis, tiga jenis, dan lain sebagainya. Ada nama nanti produk yang memenuhi support minimum. Itu disebut dengan kombinasi satu item set yang memenuhi support minimum. Jadi itu namanya kombinasi satu item set yang memenuhi support minimum. Yang kelima, bentuk dua kombinasi item set. Jadi setelah kita bentuk satu kombinasi, kita bentuk dua kombinasi yang diperoleh dari kombinasi satu item set yang memenuhi support minimum dan itu nilai support. Jadi jelas di sini ya. Untuk membentuk kombinasi berikutnya harus memenuhi support minimum. Kalau yang tereliminasi, produk yang tereliminasi maka tidak masuk ke tahap berikutnya atau ke tahap kedua. Kombinasi dua item set tersebut disebut kandidat kombinasi dua item set. Aturan dalam pembentukan kombinasi mulai dari kombinasi dua berlaku rumus kombinasi AB sama dengan BA dan tidak berlaku rumus permutasi AB tidak sama dengan BA. Ini AB sama dengan BA ini misalnya saya mengkombinasikan gula kopi kan sama dengan kopi gula kan? Nah, itu maksudnya di sini AB sama dengan BA. Jadi kalau misalnya kita hitung nilai gula kopi itu udah satu nilainya, sama nilainya dengan kopi gula, hanya dibalik-balikan saja dan itu dihitung. Makanya disebut kombinasi. Jadi kombinasi beda dengan permutasi. Ya. Kalau di kombinasi AB sama dengan BA hanya dihitung satu. Kalau di permutasi AB tidak sama dengan BA, maka AB dan BA ini dihitung dua, yaitu 1, 2. Mudah Anda ingat rumus permutasi. Ya. Yang keenam, tentukan kombinasi dua item set yang memenuhi support minimum. Kombinasi yang terpilih disebut dua item set yang memenuhi support minimum. Oke. Dari awal tadi saya bilang kita sudah menetapkan misalnya support minimum 30%. Maka ada juga kombinasi dua item set yang tereliminasi, ada juga yang terpilih. Yang terpilih disebut dengan kombinasi dua item set yang memenuhi support minimum. Ketujuh, kita membentuk kombinasi ketiga item set yang diperoleh dari dua kombinasi item set yang memenuhi support minimum. Dan itu nilai supportnya. Kombinasi tiga item set yang terbentuk disebut kandidat kombinasi tiga item set. Jadi dari dua item set yang memenuhi support minimum, kita membentuk yang tiga kombinasi yang diperoleh dari dua kombinasi yang memenuhi support minimum. Baru selanjutnya tentukan tiga item set yang memenuhi support minimum, kombinasi tiga item set yang terpilih disebut kombinasi tiga item set yang memenuhi support minimum. Jadi jelas di sini dari dua yang memenuhi kita membentuk yang ketiga. Baru yang ketiga lagi kita eliminasi lagi. Biar kita nanti yang terpilih di kombinasi ketiga disebut dengan kombinasi tiga item set yang memenuhi support minimum. Jadi setiap kombinasi ada eliminasi, ada yang terpilih. Dan seterusnya pembentukan kombinasi item set dapat berhenti kapan saja. Bisa saja di kombinasi 1, 2, dan seterusnya. Aturan berhentinya pembentukan kombinasi adalah jika tidak ada nilai kombinasi item set yang memenuhi support minimum atau ada yang memenuhi support minimum, tetapi kombinasi tersebut hanya satu sehingga tidak dapat dikombinasikan dengan kombinasi lain. Jadi dan seterusnya, kapan berhenti bisa saja. Berhenti ketika tidak ada yang memenuhi support minimum. Jadi misalnya kombinasi ketiga berhenti karena memang tidak ada lagi yang memenuhi support minimum. Karena untuk lanjut ke berikutnya kan harus memenuhi. Jadi itulah yang pertama. Bisa juga berhenti karena memang ada yang memenuhi, tapi hanya satu item set. Yang lain-lain tidak memenuhi atau tidak ada, maka berhenti juga karena tidak ada pasangannya. Sama seperti si Khairudin Ariga misalnya kan, dia mau mencari pasangannya, tapi di dunia ini dia sendiri laki-laki, kan nggak ada pasangannya, berarti dia tetap sendiri. Nah, dia tetap sendiri. Dan begitu juga di kombinasi ini kita membentuk kombinasi berikutnya kalau misalnya ada pasangannya.
Begitu. Kalau nggak ada pasangan ya nggak bisa dikombinasi. Cocok kamu rasanya, mudah-mudahan cocok ya. Kalau nggak cocok nanti tanya saja ya. Perlu tak? Ya. Nah inilah simulasinya ya. Ini simulasinya, ini jelas ya. Simulasinya udah jelas di sini. Dan kalau Anda cari di tempat yang lain ini nggak ada ya. Kecuali yang kita ajarkan di sini karena saya buat sendiri konsepnya dan ada di buku saya ini. Jadi kalau misalnya Anda pakai ini di jurnal Anda, di Anda di penelitian Anda nanti jangan lupa kutipannya. Ini konsepnya sederhana, nama produknya ini, produk transaksinya, ini transaksi masuk, baru kita membentuk satu kombinasi dulu. Yang hitam ini, yang warna hitam ini tidak memenuhi upah minimum ya. Kita anggap tidak memenuhi ya. Maka karena tidak memenuhi, maka dia tidak masuk ke 2 item set. Jadi yang masuk ke 2 item set kan hanya A, T, E, F. Ya. Kalau yang B dan D tidak kan, karena tidak memenuhi. Kita anggap tidak memenuhi. Maka yang dikombinasikan di item kedua adalah yang hanya A, C, A, E, A, F. Ya. Ini tadi ya. Baru selanjutnya C, E, C, F. Ini tadi. Baru selanjutnya C, E. Oke, di 2 item set ada juga yang tidak memenuhi. Ini EF tidak memenuhi. Maka EF hanya di sini, tidak masuk ke sini lagi dia kan. Nah, yang masuk ke bawahnya itu adalah kombinasi dari AC, AF, CE, AF, CF. Jadi dikombinasikan ini menghasilkan ACE, ACF, AEF, CNF. Nah, di ketiga item juga ini kita anggap tidak memenuhi, maka dia tidak masuk ke sini, tidak boleh masuk. Yang masuk hanya ACE dan ACF. Jadi ACE dan ACF dikombinasikan dapat ACF. Ternyata di kombinasi keempat dia tidak memenuhi upah minimum, maka tidak masuk ke 5 item set, maka berhenti. Inilah simulasi sederhananya. Hanya yang memenuhi upah minimum yang masuk ke tahap berikutnya ya, yang masuk ke tahap berikutnya. Ya, hanya yang memenuhi upah minimum yang masuk ke tahap berikutnya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami konsepnya. Kalau misalnya ada yang tidak jelas, mohonlah ditanyakan. Silakan. Saya beri waktu selama beberapa menit. Silakan. Sarpita Laia, ada yang mau ditanyakan Sarpita? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Jelas kan? Kalau si Arika, ada yang bertanya ke Arika? Nggak ada, Pak. Jelas, Pak. Ada. Hari Polin, ada yang bertanyakan Hari Polin? Ada, Pak. Tapi di luar dari materi, Pak. Yes. Tadi saya ngabsen itu, Pak, di Erling, di e-learning itu, Pak. Tapi saya pencet absennya itu nggak bisa di cancel ya, Pak ya. Kenapa? Kamu milih apa tadi? Absen, Pak. Nanti apa? Buat di Telegram ya, ingat ke saya. Memang nggak bisa Baik, di cancel, ya, satu kali aja. Biasanya kan milih hadir atau present ya, kan milih absen ya tetap absen. Iya, Oke, tadi saya milih absen, Pak. Ingatkan nanti di grup ya, Pak. Nanti kalau udah oke baru berarti udah. Nanti bisa kamu juga cek nanti kalau udah saya ubah dulu. Ada lagi yang lain, silakan yang mau bertanyakan. Pak. Oke. Yang di transaksi itu kan masih kayak apa? Fatia Seindah, ulangi. Itu yang di tabel transaksi, Pak. Itu kan satu item masih ngerti, dua item masih untuk mengapain 3 itemnya itu bahwasanya dia itu nggak support itu kayak mana, Pak? Ya, karena kita menetapkan support minimum. Jadi support minimum itu berlaku untuk semua kombinasi. Jadi mau kombinasi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kombinasi itu tetap berlaku minimum support yang telah kita tetapkan dari awal ya. Jadi nanti kita lihat contohnya ya. Jadi ini masih belum masuk, tapi di contohnya nanti lebih jelas. Oke, yang sudah bergabung ini ada sekitar
kita 14 orang, berarti 13 orang karena saya 1 orang. Ini saya dulu zoom-nya refresh selama 5 detik. Nanti jangan lupa kembali langsung ya. Bisa kan? Refresh selama 5 detik atau 10 detik. Bisa ya? Refresh dulu Bisa, zoom-nya. Pak. Nanti langsung Bisa, Pak. logik kembali ya.